Mulai kapan jadi Nahdlatul Ulama ngajari benci Ahlul Bait itu mulai kapan? Wah, ini produk baru ini dulu model ini. Mulai kapan jadi Nahdlatul Ulama ngajari benci Ahlul Bait itu mulai kapan? Wah, ini produk baru ini dulu model ini. Anda tahu Kiai Masimam, Anda tahu Kiai Khalil Bangkalan, Anda tahu Kiai Abdul Hamid, Anda tahu Kiai-Kiai besar. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Ahlul Bait nih? Mulai kapan? Anda baca kitab ente? Nggak baca kitab? Mau jadi kiai bukan kiai ente. Palsu kau. Wallahi palsu. Kamu yang menyesatkan umat. Kamu yang menyesatkan umat. Gak usah diikuti model demikian. Gak usah diikuti model demikian. Paham ya? Ini ana sampaikan demi untuk menyelamatkan. Ini ada Habib yang tidak tahu ngaji ini. Tidak tahu ngaji, bodoh ini. Hanya sorbannya saja yang besar ini. Mengatakan Ahlul Bait macam-macam. Kiai jika dikatakan kerucuk-kerucuk ini. Yang kerucuk itu antum nggak tahu ngaji, nggak tahu kitab, bodoh antum itu. Ahlul Bait ini tidak ada sudah. Ahlul Bait itu terakhir setelah meninggalnya Sayyidina Husain. Coba lihat di kitab Imam At-Tabrani, itu ada kitab Al-Mu'jamul Kabir karangan Imam At-Tabrani. Kemudian di kitabnya Sunan At-Tirmidzi itu halaman 64 ada semua di situ tuh. Ya, ada semua. Jadi Ahlul Bait itu ketika turun ayat Kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Ini Kanjeng Nabi ditanyakan, "Waman qarabatuka ya Rasul?" Siapa saja Ahlul Baitnya jenengan ya Rasul? Qala, menjawab Nabi, Aliun wa Fatimatu wa benahuma. Jelas hadisnya ini. Aliun wa Fatimatu wa benahuma. Ali, Sayyidah Fatimah dan putranya Hasan dan Husain. Nah, setelah meninggalnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Ahlul Bait tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, panggilan Islami Channel dimana saja berada, berjumpa lagi dan mudah-mudahan tentunya sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat seiman dan setanah air dimana saja berada, di sini ada sesuatu hal yang janggal, sangat janggal dan menarik ya, perlu kita ketahui bersama, yaitu tentang pernyataan seorang Ba'alawi, yaitu Taufik Assegaf. Ini sudah ketua Rabithah Alawiyah, kemudian juga santri Pentagon ya. Santri Pentagon, diskotik Pentagon di Surabaya ya, yang melecehkan bahkan merendahkan ulama Nusantara ya. Jadi dengan kalimat, sejak kapan ulama Indonesia atau kiai ngajarin atau ya ngajarin habaib katanya. Jadi barangkali ada kiai yang mengingatkan habaib. Habaibnya siapa? Ya. Habaib itu kan sudah tidak ada. Ya. Yang ada sekarang itu hanya Ba'alawi, penipu.
ya, melecehkan dan merendahkan ulama Indonesia. Siapa, sejak kapan ada kiai yang ngajarin habaib? Ya memang tidak ada, orang nggak ketemu kok ulama dengan para habaib. Habaib itu sudah tidak ada sejak zaman Hasan dan Husain, ya. Hanya 5 kan habaib itu kan. Nah, kalau yang namanya Taufik Assegaf, Rizik Syihab, Hanif Alatos, Bahar Smith, itu mah apaan itu mah, ya? Apaan itu Ba'alawi Pantagon, ya, cucunya iblis, ya, bukan cucunya Rasulullah, ya. Nah, sudah merendahkan ulama Indonesia, ya, merendahkan para kiai, tidak nerima barangkali diajarin, diingatkan oleh para kiai. Dan kemudian di sini ada seorang ulama, ya, ulama pribumi yang melawan, yang menyanggah atau yang menepis pernyataan dari Taufik Assegaf ini, ya. Baik sahabat dan saudara-saudaraku di mana saja berada, ya, sebelum kita simak pernyataan atau tepisan atau pukulan dari seorang ulama Indonesia ini yang membantah tentang pernyataan Taufik Assegaf tadi, ya, jangan lupa di like dan di subscribe, ya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya, Allah mudahkan segala urusan, dan Allah beri usia yang panjang, barokah dan manfaat. Baik sahabat, yuk kita simak saja bagaimana pernyataan seorang Taufik Assegaf yang melecehkan ulama Indonesia, dan bagaimana seorang ulama Indonesia yang menepis, ya, pendapat Taufik Assegaf ini, dan bagaimana pernyataan dari Kiai Indonesia ini, Kiai Nusantara, Kiai pribumi. Ya, ayo kita simak, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita. Selamat menyimak. Mulai kapan jadi Nahdlatul Ulama ngajari benci Ahlul Bait itu mulai kapan? Wah, ini produk baru ini dalam model ini. Mulai kapan jadi Nahdlatul Ulama ngajari benci Ahlul Bait itu mulai kapan? Wah, ini produk baru ini dalam model ini. Anda tahu Kiai Masimam, Anda tahu Kiai Khalil Bangkalan, Anda tahu Kiai Abdul Hamid, Anda tahu Kiai-Kiai besar. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Ahlul Bait nih? Mulai kapan? Anda baca kitab ente? Nggak baca kitab? Mau jadi kiai, bukan kiai ente. Palsu kau. Wallahi palsu. Kamu yang menyesatkan umat. Kamu yang menyesatkan umat. Gak usah diikuti model demikian. Gak usah diikuti model demikian. Paham ya? Ini ana sampaikan demi untuk menyelamatkan. Ini ada Habib yang tidak tahu ngaji ini. Tidak tahu ngaji, bodoh ini. Hanya sorbannya saja yang besar ini. Mengatakan Ahlul Bait, macam-macam. Kiai juga dikatakan kerucuk-kerucuk ini. Yang kerucuk itu antum nggak tahu ngaji, nggak tahu kitab, bodoh antum itu. Ahlul Bait ini tidak ada sudah. Ahlul Bait itu terakhir setelah meninggalnya Sayyidina Husain. Coba lihat di kitab Imam At-Tabrani, itu ada kitab Al-Mu'jamul Kabir karangan Imam At-Tabrani. Kemudian di kitabnya Sunan At-Tirmidzi itu halaman 64 ada semua di situ tuh. Ya, ada semua. Jadi Ahlul Bait itu ketika turun ayat kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba, ini Kanjeng Nabi
ditanyakan, "Waman qarabatuka ya Rasul?" Siapa saja ahlul baitnya jenengan ya Rasul? Qala, menjawab Nabi, "Aliun wa Fatimatu wa benahuma." Jelas hadisnya ini. Aliun wa Fatimatu wa benahuma. Ali, Sayyidah Fatimah, dan putranya Hasan dan Husain. Nah, setelah meninggalnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ahlul bait tidak ada. Harus dipahami, jangan membuat sesat di Indonesia antum ini. Membuat sesat di Indonesia, pulang ke sana. Di Saudi itu, di Arab itu udah ada istilah Habib. Tidak ada. Yang ada itu di Indonesia. Karena orang Indonesia itu yang makan Habib itu. Kita harus kembali ke agama dong. Kita kembali ke agama. Ya, karena agama itu ilmu. Yang jelas di hadisnya itu ulama, al-ulama warathatul anbiya. Jelas hadis ini. Ulama pewaris Nabi. Ya, kalau Habib, orang-orang Arab itu alim seperti Gus Baha, hafal Quran, hadisnya sekian ribu hadis, kalau perlu sekian juta hadis. Nah, itu ulama. Nah, begitu juga kan, walaupun bukan Habib, bukan turunan Arab, itu kalau hafal Quran alim seperti Gus Baha, itu ulama. Nah, ini yang dijamin dengan di Quran. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Perhatikan ini. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Hanya saja, ini ada innama ini. Hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya Allah itu ulama. Tidak ada jaminan zuriat Nabi itu masuk surga. Ingat, bukan Nabi. Yang ngaku-ngaku zuriat Nabi ini bukan Nabi, tidak maksum itu. Santrinya aja ada punya kok. Ini masalah ini ke bangsa Indonesia ini. Tolong teman-teman bangsa, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ini kita ini bangsa Indonesia asli. Coba kalau mengaku zuriat Nabi, tolong tes DNA, ya. Tolong dites DNA. Apa itu ada gen Yahudi? Apa ada gen siapa itu? Kalau dzurriyyah Nabi itu alim, akhlak, berakhlakul karimah. Ini musyarri nanti ini. Ya, musyarri ini. Udah mancung hidungnya, udah Habib. Tidak ada. Innamal habaibuna. Al-habaibuna warathatul anbiya ada. Habib itu tidak ada istilah di agama. Di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Yang ada hanya di Indonesia, Habib. Antum itu bukan orang sini. Ngaji dulu, yang alim dulu. Ya. Ayo kalau mau debat sama saya, ayo. Tidak apa-apa. Wah, ini ahlul bait. Ahlul bait mana? Ahlul bait itu tidak ada setelah Sayyidina Husain itu. Coba dilihat di kitab At-Tirmidzi, kitabnya Imam At-Tabrani. Waduh, ini bahaya, ini doktrin-doktrin ini. Makanya sangat yang ngaji ya, terutama anak bangsa Indonesia ini yang pribumi ini, yang ngaji anak-anaknya biar tahu ini masalah ini nanti ini. Ini bisa membuat kafir, membuat murtad nanti ini. Kalau tidak kembali kepada agama dan hadis. Hanya tolong teman-teman yang di NU, teman-teman yang di Muhammadiyah, ulama-ulama kita ini, jangan diam ini. Jangan diam. Ayo bangkit, jawab mereka itu. Kalau perlu debat dia di tengah lapangan sana. Ayo debat dengan mereka-mereka yang menyatakan dzurriyyah Nabi. Ya, dari mana? Sudah 1444 tahun. Dari mana silsilahnya itu? Kalau perlu dites, bukan hanya perlu, wajib dites DNA-nya. Itu.
apa itu, ada apa, di situ ada persentasenya kepada Nabi itu. DNA jangan hanya ngomong obrak-abrik ke sana ke sini, coba semet itu lagi itu. Kayaknya kedatangan Nabi, tolak al-badru alaina, apa ini? Ini bahaya, ini menyesatkan ini kepada masyarakat, terutama masyarakat Islam ini.